Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Ini Benny dan sepupunya. Ayo berlatih. Amati gambar tersebut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Ini adalah contoh yang saya buatkan ya nak ya. Apakah Benny menjaga kerukunan antar keluarga? Ya, contohnya Benny dan sepupunya saling berkunjung. Ayo membaca. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun selalu sesuai sila ketiga Pancasila. Bacalah percakapan berikut. Perhatikan percakapan Benny dan sepupunya. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya. Adakah contoh yang lain? Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu ada contoh lainnya, yaitu seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. 4. Menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Contoh perilaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila. Pilihlah dengan memberi centang pada gambarnya ya nak ya. Di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sesuai sila ketiga adalah gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Ayo mengamati. Amati gambar di samping. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik, kakak yang sayang dan suka menolong. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Tiba-tiba Benny membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Benny menunggu hujan reda. Kemudian Benny menyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo tirukan bersama. Ini adalah syair lagu tik 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 bunyi hujan ciptaan Ibu Sud. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Silakan kalian bernyanyi dengan sebaik-baiknya nak ya. Sepupu Benny membaca puisi tentang hujan. Dengarkan dengan seksama. Hujan, hujan, hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Adalah contoh syair, contoh puisinya nak ya. Ayo berdiskusi. Baca kata-kata berikut, diskusikan dengan temanmu apa maknanya. Nah, ini adalah tabel kata-kata yang isinya basah, lebat, berhenti, kepalang, tergenang. Maknanya adalah basah, mengandung air, lebat, deras, dan banyak, berhenti, tidak bergerak, kepalang, tanggung, tidak cukup, kurang, ya kan? Kelima, tergenang, berhenti, mengalir.
Ujilah pemahamanmu, kerjakan latihan berikut. Nah, contoh nak ya. Deras dan banyak, itu adalah lebat. Ini menyusun huruf-huruf ya menjadi suatu kata sesuai dengan makna yang di samping ini, ya kan. Tanggung, tidak cukup, kurang, kepalang, tidak terhenti, mengalir, tergenang, mengandung air, basah, tidak bergerak, berhenti. Perhatikan temanmu membaca puisi, berilah tanggapanmu, perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Ayo menulis, buatlah sebuah puisi yang berkaitan dengan alam, perhatikan katanya. Nah, ini contoh yang saya buatkan ya. Desaku di pagi hari, kicau burung bersautan di pagi yang penuh kehangatan, bermain-main di pucuk dan dahan, melengkapi alam desa penuh keindahan. Ini adalah contoh puisi mengenai alam. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Adakah mikrometer skru? Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skru. Lihat panjang jendela rumahmu, kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Ini percakapan Benny dan sepupunya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan alat mengukur, alat untuk mengukurnya. Gambar ini ya, alat untuk mengukurnya. Dan ini adalah gambar-gambar ya, figura ini bisa kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Dan ini ada kipas angin dan pintu ini menggunakan meteran ya. Kipas angin ini juga bisa menggunakan meteran, tapi bulat-bulat di tiangnya ini bisa menggunakan juga dengan jangka sorong ya. Yang ketiga, dan ini bulat-bulat pantu tingginya mungkin bisa menggunakan meteran, tapi bulatnya ini adalah menggunakan jangka sorong. Dan panjang sapu ini bisa menggunakan meteran. Yang bulatnya dari pegangan sapu ini untuk lebarnya bisa menggunakan jangka sorong. Dan ini pintu menggunakan meteran, jendela ini pun juga menggunakan meteran. Dan ini adalah kotak box kado, itu bisa menggunakan penggaris karena ini ukurannya kecil ya nak ya. Dan ini pintu pagar ya, pagar nih harus menggunakan dengan meteran karena penggaris itu hanya 30 cm, lebih dari itu gunakanlah meteran. Bisa sih menggunakan dengan penggaris, tapi harus berulang-ulang. Yang pas adalah dengan meteran. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan semoga juga bisa memudahkan para orang tua untuk menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tahu semua belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.